Sobat NTMC Redaksi, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka dalam program NTMC Redaksi. Kami hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi oleh tim NTMC Redaksi selama sepekan dengan informasi terbaru dan teraktual yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri melakukan rapat kerja teknis Direktorat Penegakan Hukum tahun anggaran 2021 dengan tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia personil Ditgakum dalam mengimplementasikan program presisi pada era new normal dan persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2021. Rakernis ini diharapkan mampu menghasilkan kerja nyata untuk mengamankan masyarakat serta meminimalkan resiko penularan COVID-19 saat libur Nataru. Dalam Rakernis Direktorat Penegakan Hukum tahun anggaran 2021 yang mengangkat tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia personel Ditgakum dalam mengimplementasikan program presisi pada era new normal dan persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru tahun 2021 dilaksanakan di Jakarta selama 3 hari dari tanggal 6 hingga 8 Desember 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Firman Santiabudi mengingatkan kepada semua anggota Korlantas Polri yang hadir agar bisa menjadi peran yang diharapkan masyarakat seperti mengayomi, melindungi, dan melayani dengan menjadi anggota Polri yang baik dan cerdas. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Ini amanat undang-undang, rekan-rekan. Ya, jadi walaupun saya berbicara dengan para penegak hukumnya polisi lalu lintas, ingat, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Jadi apapun yang rekan-rekan kerjakan, menegakkan hukum jangan diartikan nilang orang. Menegakkan hukum dalam artian harus selalu memenjarakan orang. Menindaklanjuti amanah Irjen Polisi Firman Santiabudi, Brigjen Pol Aan Suhanan berpesan agar arahan Kakor Lantas Polri betul-betul dijalankan dengan kerja cerdas, ikhlas, profesional, serta harus demi bangsa dan negara. Ditgakum Korlantas Polri juga berharap melalui Rakernis Fungsi Gakum ini, personel Polri dalam hal penegakan hukum di bidang lalu lintas memiliki pengetahuan atau kompetensi, keterampilan, dan attitude penegakan hukum. Bersama-sama melihat tadi sudah dibuka oleh Pak Kakor Lantas ya. Kemudian nanti ada beberapa narasumber yang akan kita hadirkan dari internal Korlantas sendiri, dari para direktur. Kemudian kami juga meminta narasumber ahli komunikasi karena ini sangat penting ya, komunikasi untuk petugas Gakum ini dalam menghadapi masyarakat. Kemudian kami juga meminta narasumber dari Bareskrim, terutama dari Siber, ya, sehingga nantinya ketika para peserta ini pulang, itu sudah banyak bekal yang mereka dapatkan. Rakernis ini tentunya kita mengambil tema ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengimplementasikan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Karena kemajuan teknologi informasi ini ya kita sebagai aparat penegak hukum harus mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman ini. Dalam Rakernis Ditgakum Korlantas Polri tersebut, PLT Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Dodi Darjanto juga menambahkan jelang libur Natal dan Tahun Baru nanti, jajaran di wilayah akan menyiapkan pos-pos pengamanan dan pelayanan di setiap perbatasan pintu masuk ibu kota, provinsi, maupun kabupaten, serta menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan mulai 17 hingga 23 Desember 2021 di seluruh polda di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Bus Transjakarta kembali alami kecelakaan di 2 wilayah berbeda, yaitu di kawasan Cililitan, Jakarta Timur dan Sudirman, Jakarta Selatan. Kecelakaan tersebut disebabkan karena keteledoran pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kecelakaan ini membuat semua penumpang ketakutan dan panik.
Dua bus Transjakarta kembali mengalami kecelakaan di dua kawasan Jakarta, yaitu Cililitan, Jakarta Timur, dan Sudirman, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi pada bus Transjakarta jurusan Harmoni menuju PGC ini, menabrak pos lalu lintas Cililitan yang mengakibatkan bus bagian depan hancur cukup parah, serta bangunan pos lalu lintas hancur berantakan. Diketahui penyebab kecelakaan terjadi disebabkan karena pedal gas yang tertimpa dongkrak hingga bus tak terkendali dan menabrak pos Polantas. Dalam kejadian ini, satu orang korban yang tertabrak harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Saat memutar itu ternyata di bawah jok driver tadi ada tabung gas, yaitu berat 16 ton kata yaitu ditaruh di sini tahu-tahu pedal gasnya itu gelinding menimpa pedal gas, makanya tidak bisa mengendalikan. Itu akhirnya terjadilah kecelakaan menimpa pospol yang ada di PGC. Di tempat yang berbeda, bus Transjakarta yang melintas di jalur busway Bundaran Senayan menuju halte Polda Metro Jaya juga mengalami kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena pengemudi hilang kendali saat botol air mineralnya jatuh menimpa pedal gas dan membuat pengemudi oleng hingga menghantam separator busway. Kehilangan gangguan konsentrasi karena pada saat terjadi kejadian yang bersangkutan itu menyampaikan akan mengambil aqua atau air mineral yang ada di bawah. Nah, pada saat mengambil disitulah mungkin posisi tangan atau kemudinya tidak lurus, akhirnya menabrak separator di bawah jalan. Nah, kemudian bis saat itu mengangkut ada 4 penumpang dan baik penumpang maupun pengemudi tidak mengalami luka-luka ya, hanya mungkin trauma karena kaget. Setelah dilakukan evakuasi dan melakukan olah TKP, para penumpang tersebut kemudian langsung lanjut perjalanan ke halte berikutnya, jadi menggunakan bis yang lain. Dua kecelakaan tersebut menambah deretan kecelakaan Transjakarta menjadi 5 kali di Jalan Jenderal Sudirman dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian khusus untuk PT Bus Transjakarta untuk berbenah dan minimalkan terjadinya lagi kecelakaan dari bus Transjakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Guna mencegah terjadi kecelakaan di jalan, petugas Satlantas Polres Metro Bekasi dibantu dengan Dishub dan pegawai PU Bina Marga Kabupaten Bekasi menutup pembatas jalan yang sangat membahayakan kendaraan lain di Jalan Urip Sumaharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penutupan marka jalan yang sudah dilarang petugas kepolisian Polres Metro Bekasi di Jalan Urip Sumaharjo, Lemah Abang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, guna mencegah terjadi kecelakaan di jalan raya. Sebelumnya banyak pengendara roda 2 yang melintas melewati trotoar dan membahayakan bagi pengendara lain yang melewati jalur cepat. Kini petugas kepolisian dibantu dengan Dishub Kabupaten Bekasi dan pegawai Bina Marga langsung menutup jalan dengan alat beton biar pengendara sepeda motor tidak lagi bisa melintas di atas trotoar yang sudah membahayakan bagi pengendara lain. Hingga saat ini, petugas kepolisian akan menutup marka jalan yang sudah dilarang di sepanjang Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi untuk mencegah terjadi kecelakaan. Kita lihat bersama, ini adalah jalan daripada provinsi, di mana jalan lurus, setelah di tengah ada belokan ke kiri maupun ke kanan, sehingga U-turn yang disediakan oleh Dinas Perhubungan itu ada 2, dari arah barat ke arah timur 1 U-turn dan dari arah timur ke barat ada 1 U-turn. Namun kita lihat bersama di jalan ini karena trotoarnya agak pendek sehingga warga masyarakat melewati jalan ini. Ini adalah sepeda motor yang akan lewat sini maupun lawan arus, dan banyak kejadian yang ada di sini, tentunya kejadian kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, dengan ditutup marka jalan di Jalan Urip Sumaharjo, Cikarang Utara oleh petugas kepolisian Polres Metro Bekasi dan Dinas Perhubungan, agar pengendara wajib dan taat akan aturan berlalu lintas dan tidak membahayakan bagi pengendara lain yang sebelumnya banyak terjadi kecelakaan. Dari Bekasi, Tim Liputan NTMC Channel.
Setelah melakukan rutinitas pengaturan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan di wilayah Jakarta Barat, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Jakarta Barat melakukan aksi sosial dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta Satlantas Jakarta Barat juga memberikan himbauan tentang pentingnya protokol kesehatan di kolong layang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat melakukan pengaturan arus lalu lintas di wilayah Jakarta Barat guna mengurangi kemacetan yang terjadi. Setelah melakukan pengaturan arus lalu lintas, Satlantas Jakarta Barat langsung melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan ratusan makanan siap saji ke masyarakat yang kurang mampu di kolong layang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan ini untuk mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu serta dapat menikmati makanan yang bergizi dan sehat. Kami untuk kegiatan tadi pagi dari Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, kami tujukan kepada saudara-saudara kami, khususnya warga SLAM area di kolong jembatan Grogol yang kami nilai memang saat ini sangat membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari kita, khususnya anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian untuk kegiatan tadi itu kami ada partisipasi dari anggota Satlantas secara ikhlas yang ingin menyumbangkan bantuan berupa makanan dan minuman kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Memberikan sedikit himbauan terkait masalah protokol kesehatan. Yang kita ketahui bersama untuk saat ini masih adanya virus COVID-19 yang mengintai kita semua. Semoga dengan kegiatan ini dapat membantu kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah Grogol dan juga dapat mengurangi atau memutus rantai COVID-19. Selain membagikan makanan terhadap masyarakat yang kurang mampu, personil Kepolisian Lalu Lintas Jakarta Barat juga memberikan edukasi tentang protokol kesehatan dan PPKM level 2. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi hadiri peresmian gedung Makodit Pol Airut Polda Jambi. Peresmian dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Pol Airut ke-71 yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, apapun yang dilakukan Polri mesti memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, termasuk gedung Makodit Pol Airut Polda Jambi ini. Jenderal Bintang 2 ini menjelaskan, setiap rupiah yang dipakai untuk pembangunan dan pekerjaan kepolisian harus dipertanggungjawabkan. Dia juga menyebut akan melaporkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo jika pembangunan Makodit Pol Airut Polda Jambi berjalan baik. Saya juga ikut bangga Jambi punya gedung pelayanan polisi perairan yang sedemikian megah, dan saya punya harapan tentunya. Moga-moga ini semua memiliki manfaat. Sekali lagi saya terus mengingatkan kepada diri saya dan rekan-rekan saya yang masih bertugas di sini nih, baik sekarang maupun dan seterusnya. Jangan lupa Polda Jambi untuk Jambi. Saya selalu mengatakan seperti itu. Sehingga apapun yang kita kerjakan di sini harus maksimal bisa dimanfaatkan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat Jambi. Dalam kesempatan sama, Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo menyebut peletakan batu pertama pembangunan Makodit Pol Airut Polda Jambi dilakukan Irjen Pol Firman Santiabudi pada 2020 lalu. Ia mengatakan gedung tersebut akan menjadi percontohan Makodit Pol Airut se-Indonesia. Bahwa Mako Pol Air Polda Jambi ini peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada masa kepemimpinan Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Santiabudi MSI dan diawasi betul sehingga Mako ini menjadi Mako yang terbaik dan akan menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Diketahui, peringatan Pol Airut tahun ini bertema Polri yang presisi, Airut siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tumbuh menjadi Indonesia tangguh. Dari Jambi, Tim Liputan NTMC Channel.
Perhelatan internasional ajang balap motor Superbike 2021 yang digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat menjadi ukuran bagi Indonesia untuk bisa sukses melaksanakan event yang menjadi perhatian dunia internasional. Berbagai persiapan, termasuk pasukan pengawalan jalan raya, menjadi konsentrasi yang harus dipenuhi oleh institusi Korlantas Polri. Sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Fasilitas lomba adu cepat dengan nama Pertamina Mandalika International Street Circuit ini yang diresmikan Presiden Indonesia Joko Widodo 12 November telah digunakan pada ajang World Superbike pada 19 hingga 21 November 2021 yang lalu. The 2021 Motor FIM Superbike World Championship heads to the all-new Mandalika International Street Circuit for the 13th and final round of the season. Saat proses peresmian, Presiden berkenan mencoba lintasan sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Mengendarai sepeda motor yang sering digunakan Presiden dengan jenis Cooper Racer dengan warna hijau emas berlogo RI1. Korlantas Polri sebagai institusi kepolisian yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pengaturan pengawalan tamu VVIP hingga lalu lintas jalan raya, memberikan dukungan personel dan kendaraan operasional untuk memastikan perhelatan Superbike Mandalika berjalan sukses. Di bawah komando Polda Nusa Tenggara Barat, lomba adu cepat Superbike Mandalika yang digelar di Indonesia pada tahun 2021 ini, Korlantas Polri menempatkan sebanyak 117 personel. Sesuai dengan permintaan dari Polda NTB minta 117 personel untuk backup membantu pengamanan di sana. Kemudian dari 117 itu Korlantas mengirim 50 personil dan sisanya dibagi dengan Polda Bali, Polda Jatim dan Jateng yang mereka juga mengirimkan personil untuk memenuhi 117 personil tersebut. Kita kirim dari Korlantas sebanyak 50 personil terdiri dari 4 perwira dan 46 bintara. Kemudian kita backup juga sarana prasarana kendaraan roda 4 mobil sebanyak 25 unit. Tidak mudah mengamankan perhelatan berkelas internasional seperti balapan motor Superbike ini. Personil yang bertugas harus mendapatkan pengarahan dan pelatihan khusus untuk menghadapi kondisi tersulit seperti apapun bila memang dibutuhkan. Pengamanan dan pengawalan ekstra ketat menjadi perhatian khusus bagi Polda Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan balap motor Superbike tahun ini. Karena sukses tidaknya penyelenggaraan event tersebut sangat tergantung dari yang dilakukan institusi keamanan. Seluruh pasukan keamanan dari berbagai macam satuan disiagakan pada titik-titik strategis pada posisi statis maupun mobile untuk mengamankan lalu lintas pengunjung yang akan menyaksikan Superbike Mandalika sesuai pengaturan yang sudah menjadi ketentuan pengamanan. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Aan Suhanan, telah memastikan mengenai pengamanan dan sejumlah hal lainnya, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas, dengan skema lalu lintas yang telah ditetapkan, seperti kontraflow saat terjadi kemacetan, serta pos penjaga yang dibangun sesuai dengan polis hazard. Untuk pengamanan, khususnya terkait dengan rolakir, rute, pengawalan dan tempat parkir, ini kami ingin memastikan bahwa personil sudah siap ya,
sudah ada SOP yang dilaksanakan. Pengamanan yang diorganisir oleh Polda Nusa Tenggara Barat telah berjalan lancar tanpa kendala berarti seiring berakhirnya perhelatan balapan World Superbike 2021 di Mandalika. Dengan kesan yang cukup dirasakan baik oleh pembalap, official, penonton hingga warga sekitar merasa bangga karena memiliki sirkuit balap berskala dunia. Semoga dengan adanya perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika itu bisa menjadi awal yang baik untuk perekonomian yang ada di NTB, dan juga bagusnya kemarin itu para panitia WSBK juga rata-rata diambil dari remaja yang ada di Pulau Lombok. Teman-temanku banyak juga yang terjun menjadi panitia di sana. Semoga hal itu menjadi kabar baik ke depannya bagi perkembangan SDM yang ada di Lombok. Capaian menggelar event International Superbike telah usai dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 21 November 2021 lalu. Ujian selanjutnya, Indonesia masih akan menggelar kejuaraan sejenis yang menyedot perhatian dunia pada MotoGP yang akan dilaksanakan bulan Maret 2022 mendatang. Kita mampu karena kita bersama mengawal event skala dunia, menjaga citra Indonesia untuk bangga karena kita Indonesia. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka, pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.